Di antara Laut Kaspia dan Teluk Persia, terdapat sebuah negara yang posisinya bisa mempengaruhi ekonomi dunia. Negara tersebut adalah negara Iran. Iran saat ini sedang menjadi pusat perhatian dunia karena konflik yang terjadi di sana. Kenapa Iran selalu menjadi pusat perhatian dunia? Jawabannya bukan hanya politik ataupun minyak, tetapi karena faktor geografis. Jadi, seperti apa sebenarnya kondisi geografis Iran dan bagaimana pengaruh geografis tersebut terhadap kehidupan penduduk dan peta geopolitik negara Iran? Secara geografis, Iran terletak di kawasan Asia Barat atau yang sering disebut dengan Timur Tengah. Negara ini memiliki luas sekitar 1.600.000 km persegi, menjadikannya salah satu negara terbesar di Asia Barat. Iran berada di posisi yang sangat strategis. Di sebelah utara, negara ini berbatasan dengan Laut Kaspia. Di selatan, Iran memiliki garis pantai panjang yang menghadap langsung ke Teluk Persia dan Teluk Oman. Sementara itu, di bagian darat, Iran berbatasan dengan beberapa negara seperti Turki dan Irak di sebelah barat, serta Afghanistan dan Pakistan di sebelah timur. Posisi ini membuat Iran berada di persimpangan tiga kawasan besar, yaitu Timur Tengah, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Kedekatan Iran dengan Teluk Persia, terutama Selat Hormuz, menjadi kekuatan politik penting bagi negara Iran. Selat Hormuz adalah jalur laut sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan laut terbuka melalui Teluk Oman. Sekitar 20% dari perdagangan minyak dunia melewati jalur sempit ini setiap hari. Karena posisinya sangat dekat dengan Selat Hormuz, Iran memiliki kemampuan strategis untuk mempengaruhi jalur perdagangan energi global, menekan negara lain dalam konflik geopolitik, dan meningkatkan pengaruhnya dalam politik internasional. Dan baru-baru ini, pada Maret tahun 2026, Iran telah menutup Selat Hormuz sebagai buntut dari konflik panjang dengan Amerika Serikat dan Israel. Dengan ditutupnya jalur ini, harga minyak mentah dunia langsung melonjak tajam menembus $100 per barelnya. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat bahkan terpaksa menguras cadangan minyak darurat mereka untuk mencegah pasar kolaps. Berbagai perusahaan pelayaran raksasa dunia seperti Maersk, Hapag-Lloyd, dan MSC telah menghentikan total operasional mereka di kawasan tersebut karena risiko kapal diserang atau dibakar sangat tinggi oleh pasukan Iran. Inilah alasan mengapa kawasan ini sering menjadi titik ketegangan antara Iran dan negara-negara barat. Tak hanya Selat Hormuz, Iran juga memiliki akses ke Laut Kaspia. Di bagian utara, Iran berbatasan dengan Laut Kaspia yang merupakan wilayah yang kaya akan minyak dan gas alam. Kedekatan dengan Laut Kaspia memungkinkan Iran untuk terlibat dalam politik energi Asia Tengah, berpartisipasi dalam proyek pipa minyak dan gas regional, dan memperkuat pengaruh ekonominya di kawasan tersebut. Letak Iran yang strategis adalah pedang bermata dua. Iran berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah yang secara historis tidak stabil atau sedang berkonflik, seperti negara Irak, Afghanistan, dan Pakistan. Selain itu, kekayaan minyak Iran menarik campur tangan kekuatan asing yang seringkali berujung pada ketegangan geopolitik ataupun kudeta. Jika kita melihat peta topografi Iran, kita akan menemukan bahwa negara ini memiliki bentuk wilayah yang sangat unik. Sebagian besar wilayah Iran berada di kawasan yang dikenal sebagai Iranian Plateau. Wilayah ini memiliki ketinggian rata-rata sekitar 1.000 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut dan mencakup sebagian besar bagian tengah negara. Dataran tinggi ini terbentuk selama jutaan tahun akibat tabrakan antara lempeng tektonik Arab dan Eurasia. Proses geologi ini tidak hanya menciptakan dataran tinggi yang luas, tetapi juga membentuk rangkaian pegunungan besar yang mengelilinginya. Dua sistem pegunungan utama yang membentuk dinding alami ini adalah Pegunungan Zagros di bagian barat dan Pegunungan Alborz di bagian utara. Pegunungan Zagros membentang lebih dari 1.500 km dari barat laut hingga ke selatan Iran dekat Teluk Persia.
Pegunungan ini terdiri dari ratusan puncak tinggi dan merupakan salah satu wilayah geologi paling penting di negara tersebut karena banyak cadangan minyak dan gas Iran berada di kawasan ini. Pegunungan Alborz berdiri seperti tembok alami yang memisahkan dataran tinggi Iran dari pesisir selatan dari Laut Kaspia. Uniknya, di wilayah pegunungan ini memiliki iklim yang lembab dan juga hijau, sehingga daerah tersebut memiliki hutan hijau. Karena sebagian besar wilayahnya berada di dataran tinggi yang cukup kering, air menjadi sumber daya yang sangat berharga di sana. Banyak daerah memiliki curah hujan yang sangat rendah, sehingga pemukiman manusia biasanya berkembang di bagian lembah, kaki pegunungan, atau daerah yang memiliki sumber air. Sejak ribuan tahun lalu, masyarakat Iran bahkan mengembangkan teknologi unik yang disebut dengan qanat. Teknologi ini merupakan sistem terowongan bawah tanah yang mengalirkan air dari pegunungan ke kota dan lahan pertanian. Sistem ini memungkinkan kehidupan berkembang di wilayah yang secara alami sangat kering. Selain itu, kondisi dataran tinggi juga membuat suhu di Iran cukup ekstrim. Musim panas bisa sangat panas, sementara musim dingin di daerah tinggi bisa sangat dingin. Hal ini membentuk pola kehidupan masyarakat yang beradaptasi dengan lingkungan yang keras. Secara geopolitik, kombinasi antara dataran tinggi dan pegunungan ini memberikan Iran keuntungan strategis yang besar. Medan yang luas, berbukit, dan sulit dilalui membuat negara ini memiliki perlindungan geografis yang alami. Sepanjang sejarah, banyak invasi militer mengalami kesulitan karena harus melewati pegunungan atau wilayah dataran tinggi yang keras. Pegunungan seperti Zagros juga berfungsi sebagai penghalang alami terhadap ancaman dari barat, terutama dari wilayah seperti dari Irak. Selain itu, topografi yang kompleks memungkinkan Iran membangun fasilitas penting, baik militer maupun industri di wilayah pegunungan yang lebih sulit dijangkau ataupun diserang. Wilayah yang luas ini juga memberikan negara tersebut kedalaman strategis dalam pertahanan, karena pusat-pusat penting negara berada jauh di dalam dataran tinggi. Meskipun dikelilingi pegunungan besar dan berada di dataran tinggi luas, sebagian besar wilayah tengah Iran justru didominasi oleh gurun yang sangat kering. Di jantung negara ini terdapat dua gurun besar yang membentuk landscape utama wilayah tengah Iran, yaitu Gurun Das-e-Kafir dan Gurun Das-e-Lut. Das-e-Kafir sering disebut sebagai Great Salt Desert atau gurun garam besar. Wilayah ini dipenuhi oleh dataran garam luas, rawa asin, serta tanah liat yang retak akibat panas dan kekeringan. Akibat kondisi ini, sebagian besar wilayah Gurun Kafir hampir tidak dapat dihuni. Jika Kafir dikenal sebagai gurun garam, maka Das-e-Lut dikenal sebagai salah satu tempat terpanas di bumi. Pengukuran satelit pernah mencatat suhu permukaan tanah di gurun ini mencapai lebih dari 70 derajat Celcius. Karena kondisi panas yang sangat ekstrim, sebagian wilayah gurun ini hampir tidak memiliki kehidupan. Secara geopolitik, gurun juga memainkan peran yang cukup penting. Dalam strategi pertahanan, wilayah gurun juga dapat berfungsi sebagai zona penyangga alami, karena pergerakan pasukan dalam jumlah besar di wilayah ini sangatlah sulit. Selain itu, beberapa wilayah gurun yang terpencil juga sering digunakan untuk kegiatan penelitian ilmiah atau fasilitas strategis karena lokasinya yang jauh dari pemukiman. Di negara yang sebagian besar wilayahnya berupa dataran tinggi kering dan gurun, air menjadi sumber daya yang sangat berharga. Hal ini juga berlaku di Iran. Berbeda dengan banyak negara lain yang memiliki sungai besar dan juga panjang, Iran sebenarnya memiliki jumlah sungai permanen yang relatif terbatas. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang sangat rendah serta iklim yang didominasi gurun dan semi-gurun. Di sini, keberadaan sungai dan danau seringkali menentukan di mana manusia bisa hidup. Banyak kota dan pusat pertanian berkembang di sekitar sungai atau sumber air. Air dari sungai digunakan untuk irigasi pertanian, kebutuhan rumah tangga, serta pembangkit listrik tenaga air. Tanpa sumber air ini, sebagian besar wilayah Iran akan sulit untuk dihuni. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Iran juga menghadapi krisis air yang cukup serius.
perubahan iklim, pertumbuhan populasi, serta penggunaan air yang berlebihan telah menyebabkan banyak sungai dan danau mengalami penurunan volume air. Contoh yang paling terkenal adalah Danau Urmia yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penyusutan yang drastis. Jika dilihat secara keseluruhan, geografi Iran memberikan negara ini beberapa keuntungan strategis, yaitu akses ke jalur energi global, posisi sebagai penghubung antar kawasan, dan perlindungan alami dari pegunungan dan dataran tinggi. Semua faktor ini membuat Iran bukan hanya negara dengan sejarah panjang, tetapi juga aktor geopolitik yang sangat penting di dunia modern. Geografi tidak hanya membentuk wilayah Iran, tetapi juga membentuk sejarah dan geopolitiknya.